Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Versi Vlog. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video saya. Terima kasih juga untuk sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe atau yang baru bergabung, silakan bisa rekan-rekan subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Baik rekan-rekan, di video kali ini saya ingin mengulas tentang prosedur yang benar dalam menangani tempat kejadian perkara dan penanganan yang tepat dalam menangani tindakan melawan hukum di tempat atau lingkungan di mana satpam bertugas. Tindakan yang benar seorang satpam dalam menangani kejadian perkara di tempat tugasnya agar tidak terkena konsekuensi hukum akibat dari kesalahan dalam penindakan dan penanganan. Dewasa ini banyak pemberitaan mengenai kasus yang menjerat seorang satpam ketika melakukan tugasnya dari menangkap maling dengan kekerasan hingga berujung kematian. Baik rekan-rekan, lalu seperti apa sih tindakan yang benar atau seharusnya dilakukan seorang satpam ketika menegakkan aturan dalam tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas? Baik rekan-rekan, langsung saja kita mengulas hal yang seharusnya dilakukan seorang satpam. Yang pertama adalah tindakan yang harus dilakukan setiap satpam saat di TKP. Peristiwa sesudah terjadinya tindak pidana dilakukan di mana tempat terjadinya perkara atau TKP, ditemukannya barang bukti serta khalayak ramai dan saksi. Apabila tersebut ditemukan adanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan tindakan pidana itu, di sini tindakan satpam sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. Lalu berikut adalah tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Yang kedua, orang yang dianggap perlu atau saksi korban atau mungkin pelaku-pelaku yang belum tertangkap untuk tidak meninggalkan TKP sebelum datangnya petugas Polri yang berwenang menangani lebih lanjut. Yang ketiga, melindungi pelaku dari amukan atau pengeroyokan massa. Yang keempat, melaporkan atau menyerahkan tersangka dan barang bukti bila ada kepada petugas Polri yang berwenang menangani lebih lanjut. Lalu apa sih yang dimaksud dengan TKP? TKP atau tempat kejadian perkara adalah yang pertama, tempat di mana suatu pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di mana barang-barang bukti korban atau bagian tubuh korban ditemukan. Lalu yang B, tindakan yang dilakukan ialah yang pertama, pertolongan atau perlindungan terhadap korban. Yang kedua, tutup dan jaga TKP dari gangguan orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, pertahankan keaslian TKP atau status quo bila petugas Polri belum tiba, serta cegah agar berkas-berkas atau barang bukti jangan sampai hilang atau rusak. Yang keempat, sambil menutup TKP, hubungi pos polisi terdekat. Lalu yang kelima, apabila datang petugas Polri, laporkan tentang keadaan yang ditemukan di TKP, baik korban, pelaku, barang bukti. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi orang mengamuk atau membuat keributan. Baik, yang pertama, apabila menghadapi karyawan atau bukan karyawan yang sedang mengamuk di lingkungan atau kawasan kerja, berikan peringatan keras dan tegas agar orang tersebut menghentikan perbuatannya dan menyerah kalau dianggap perlu bila ia bersenjata tajam dan membahayakan orang lain. Gunakan tongkat untuk melumpuhkannya. Yang B, apabila yang dihadapi orang gila yang sedang mengamuk di lingkungan atau kawasan kerja, usahakan dengan akal cerdik melumpuhkan orang gila tersebut dengan tidak membahayakan diri sendiri dan jika yang bersangkutan misalnya
ditangkap dengan menggunakan jaring. Jangan menggunakan kekerasan. Lalu selanjutnya adalah cara mengatasi perkelahian. Yang pertama, perkelahian 1 lawan 1. Usahakan melerai memisahkan para pelakunya dengan peringatan untuk mengalihkan perhatian. Yang kedua, apabila dalam perkelahian tersebut digunakan alat-alat berbahaya, rantai, pentungan, senjata tajam, usahakan pemisahan itu diarahkan kepada salah satu pihak yang menggunakan senjata. Lalu yang B, perkelahian kelompok. Usahakan memberi peringatan yang dapat menarik dan mengalihkan perhatian para pelaku. Lalu yang kedua, minta bantuan masyarakat atau petugas keamanan lainnya untuk dapat memisahkan kelompok yang berkelahi menjadi kelompok kecil. Baik rekan-rekan, selanjutnya adalah mengatasi peristiwa pencurian. Bila di lingkungan tempat kerja dijumpai ada orang yang mencurigakan gerak-geriknya, bahkan telah berbuat kejahatan, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang A, lakukanlah peneguran kepada yang bersangkutan seperlunya. Yang B, bila yang bersangkutan mengadakan perlawanan, segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam menghadapi pelaku kejahatan, harus selalu waspada dan jangan melakukan tindakan yang ceroboh sehingga dapat menimbulkan kerugian diri sendiri. Yang kedua, jika pelakunya seorang diri, bisa diatasi segera diadakan penangkapan. Yang ketiga, bila pelakunya lebih dari 1 orang, segera hubungi anggota Satpam lainnya dengan melalui alat telekomunikasi yang berlaku atau ada. Dan bila mengadakan penangkapan terhadap pelaku tersebut, yang C, dalam waktu bersamaan anggota Satpam lainnya menghubungi pos polisi terdekat melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Yang D, setelah diadakan penangkapan, segera pelaku diamankan berikut barang bukti bila ada. Yang E, ini sangat penting. Jangan sekali-kali mengadakan pemukulan atau menghakimi sendiri. Yang F, bila memungkinkan, segera bawa ke pos polisi terdekat atau setidak-tidaknya memberitahukan kepada polisi tersebut. Yang terakhir, kemudian segera membuat laporan pada buku mutasi penjagaan. Baik rekan-rekan, yang terakhir adalah mengatasi tindak kekerasan penganiayaan. Yang pertama, tindak kekerasan atau penganiayaan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan baik oleh sesama karyawan ataupun oleh karyawan terhadap atasan atau pimpinannya, ataupun oleh orang luar instansi atau perusahaan terhadap karyawan berupa pemukulan, demonstrasi, dan sebagainya, di mana perbuatan ini dilakukan dengan sengaja melawan hukum yang berlaku. Yang B, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, pengawasan terhadap karyawan atau tamu yang keluar masuk. Yang kedua, pemeriksaan terhadap tamu atau identitasnya. Yang ketiga, mengamankan karyawan atau tamu yang sengaja melakukan keributan atau tindakan penganiayaan. Yang keempat, menjaga atau mengawal keselamatan pimpinan. Yang kelima, melaporkan segera ke kantor polisi. Yang keenam, melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut pada poin ketiga di atas apabila terjadi korban. Baik rekan-rekan, itulah tadi tindakan yang harus dilakukan seorang satpam apabila mengalami kejadian atau adanya tindakan melawan hukum seperti yang sudah kita ulas tadi. Hal tersebut harus benar-benar rekan-rekan pahami sebagai seorang satpam yang mengemban fungsi kepolisian terbatas, agar satpam yang sedang bertugas tidak mengalami konsekuensi hukum dikarenakan tidak paham aturan atau penanganan yang salah dalam menegakkan peraturan di lingkungan kerjanya. Baik rekan-rekan, itulah tadi ulasan tentang penindakan dan prosedur yang harus dilakukan seorang satpam. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah
mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan rekan-rekan subscribe, share, like, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.